Nah pas gue tengok kan nggak ada, gue ngelihin lagi. Kok ada? Gue nengok ada bodoh handuk. Udah gue akhirnya wudhu, sholat, kelar. Pas gue cek lagi, nggak ada. Suaranya Kayak disamarkan kayak pelaku Iya. bakso Borax. Jadi udah berapa lama jualan bakso tikus? Udah kita. Oke, assalamualaikum teman-teman Akiswak Podcast ya disebutnya ya. Oke, selamat siang, sore, malam atau kapanpun lo nonton podcast ini. Ya kapan aja lah terserah ya. Gimana nih kabarnya? Baik semua? Baik Mit? alhamdulillah baik, Depan, baik. Mas. Iya, alhamdulillah baik. Ini BTW ini kenapa kan ini udah ini orang-orangnya? Iya makanya ya. Iya, siapa yang ditanya? Iya beda kayaknya. Iya. Tapi gue sebelumnya mohon maaf banget. Ini Terutama Mas Hamid nih, ya. Apa tuh? Mit, tempat lu gue ambil alih dulu ya. Silakan Mas. Silakan. Iya kali ini beda soalnya nih. Yang penting ya kan sama-sama Dimas ini udah beres. Oh iya benar aja. Sama kita sama ya. Gue lagi diapit dua Dimas. Ya, makanya. Hotdog. Oke teman-teman, balik lagi di Akiswak Podcast ya. Sekarang episode keberapa sih? Produser, gue nggak di briefing nih. Episode keberapa? Tahu nih manajer kita udah. Aduh, produsernya gimana ini? Imron gimana sih? Imron nggak ngasih tahu. 63. Oke. 93 Mas. 93. 93 banyak ya? Banyak kita. Ya pokoknya teman-teman seperti biasa di sini juga ada simpunya podcast nih Bapak Jovan ya yang bakal nge-host bareng gue. Karena di sini sebenarnya gue masih magang, mohon izin nih bapak-bapak. Lagi magang ya. Ya. Host intern. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, bakal bincang-bincang lagi, basa-basi bahas ini sama salah satu member Akiswak. Member kayak Blackpink aja. Aduh, jadi pengen joget. Iya, yang sebenarnya ini adalah host asli ini dari podcast ini. Sekarang kita tukar posisi dulu nih. Gantian, sekarang gue yang nanya-nanya lu, Mit. Oh iya, benar. Oke, ya ada Dimas Satria Putra atau lebih akrab disapa Samit. Kita bang tepuk tangannya ya sebiasa. Iya benar. Kadang ada yang lupa juga yang gue edit orangnya nggak gue masukin suara ini. Imron nggak ngasih tahu sih. Iya makanya harus diingetin emang. Emang benar-benar dah. Ya udah Jo. Nah, silakan lu mau ngebantai Samit kayak gimana? Mau nanya apa maksud gua? Seharusnya kita juga nggak perlu nanya, Samit udah tahu. Iyalah alur pertanyaannya. Alur pertanyaannya ya. Kita being profesional aja berarti. Iya. Gimik. Gue ceritanya pura-purain dulu tadi lo. Nggak ada ini nih batu gitu. Lupa ingatan gitu. Iya. Amnesia. Oke, jadi gimana nih Mit? Walaupun lu udah lama di sini jadi host bareng gua. Kesibukan. Udah berapa episode ya? Iya, udah 93 episode ya kan? Iya, ini kayak 98 ya. Ada 93. Iya, jadi naik mulu ya. Ini mana? Jadi kesibukan lu setelah lulus SMA gimana, Mit? Jadi gini ceritanya. Ya, jadi gue setelah lulus SMA itu awal niatnya tuh gue pengen banget masuk PTN sebenarnya. Di PTN itu mungkin lu nggak tahu Jo, PTN itu perguruan tinggi negeri, univ negeri lah ya. Karena kampus negeri. Ya, enggak. PTN itu perguruan tinggi negeri. Ya kalau di sini misal negeri gitu Jo. Iya. Jadi gue pengennya masuknya tadinya ke ini apa tuh? Gue sendiri sampai sekarang udah lupa. Yang di UI. Yang di mana? Yang di UI juga. PNJ. PNJ ya PNJ. PNJ bukannya buat guru ya? Itu ini yang UNJ. Oh UNJ beda. Ya ini PNJ. Jadi tadinya gue mau mau ngambil PNJ karena mau ngambil IT-nya kan. Cuman apa daya otak tak sampai.
Nilai rapot gak mendukung. Iya, nilai rapot nggak mendukung dan berkeperilakuan yang sangat tidak meyakinkan. Terima kasih Bapak Guru, Ibu Guru. Tapi kan lu dulu bantuin bikin soal, Mit. Masa? Iya, lu kan jadi Iya. asisten dulu, Mit. Iya, asisten Iya, guru. asistennya tapi kan bahasa Indonesia, bukan inian ya. Bukan IT. Bukan bukan Ya kalau lu komputer. jadi asisten IT, Mit, kelas lu bukan di kelas kita, kelas lu di ruangan Iya, komputer di ruang tiap hari. komputer gua. Di learning juga di ruangan komputer sama Bu siapa ya, lupa gua Bu namanya. Nunur, Bu siapa Bu Oh, Liha? iya, Bu Liha. Iya, Bu Liha, Bu Nunur. Itulah Ya, mereka-mereka. jadi tadi gue mau nyoba ke situ tapi nggak jadi. Akhirnya gue pengen jadi, gue sempet diajakin sama teman gue, ayo coba masuk polisi. Nggak mau karena gue juga udah tinggal di lingkungan polisi kan. Jadi ya malas aja, ngapain sih, udah cukup gitu kan. Jadinya Habis polisi itu- tidur. Tapi gue tidurnya nggak di jalanan, di kasur kasur. sendiri aja udah. Iya. Terus habis itu gue ditawarin sama ada tetangga sebelah gue, lagi waktu itu ditawarin masuk ke Jasa Marga. Oh enggak, sebelum ke Jasa Marga itu gue sempat ditawarin sama temen Mafia. om gue, mafia bola ya anjing. Oke, lanjut. Di FedEx, gue di FedEx jadi bagian ininya apa namanya, di counternya gitulah, bukan kurir tapi ya cuman buat singgah doang karena nungguin gua lamaran kerja di Jasa Marga itu. Itu di Nah setelah lu apa? gua inget dulu lu pernah di tol kan ya? Itu Jasa Marga Iya ya? itu berarti Jasa ya? Marga. Iya, Jasa Marga. Nah gua di Jasa Marga, terus habis itu dapat setahun lah alhamdulillah. Karena gua masih kontrak dan jauh juga, capek. Di daerah mana, Mit, jauhnya, Mit? Di Meruya anjir, Oh, ujung ke Meruya. ujung, timur Kira ke di barat. Azerbaijan. Wah anjing itu makin jauh lagi Itu bang. satu tempat doang, Mit. Satu jagain. tempat. Oh Enggak. ganti-ganti gitu. Tapi jadi kalau di Jasa Marga itu dia punya masing-masing kan ada ininya ya, ada namanya ya, kayak ibaratnya kalau di daerah Cibubur sini kan Jagorawi, Jakarta Bogor Ciawi. Jadi dia ngehandle tol yang berhubungan ke situ aja. Jadi sewilayah itu doang yang dipegang di setiap gardunya gitu. Kalau gue kan kebetulan di Meruya, jadi gue megang gerbangnya ya antara Meruya Utara, Meruya Selatan, Joglo, terus Ciledug, udah itu doang. Berarti Samit hidupnya tengah-tengah aspal ya? Waduh, bukan aspal lagi, udah truk. Segala macam. Transformer semua yang lewat situ, Mit ya? Iya anjir. Itu gue sih ada cerita ya satu ya. Untung bukan gue gitu loh. Jadi ada pas shift malamnya itu senior gue lagi waktu itu pintu tolnya dia, gardunya dia ditabrak anjir sama truk. Waduh. Iya. Terus Itu kabur. supir Nggak tahu gue. Untung sih nggak parah ya. Maksudnya nggak sampai hancur banget, cuman kacanya doang yang pada pecah. Iya. Orangnya gimana tuh? Gue nggak tahu udah tuh kabarnya gimana orangnya. Luka-luka nggak tuh senior lu itu? Enggak sih untungnya. Ya yang paling untungnya itu dia di bagian dia lagi yang ditabrak itu di pintu tol yang rame, yang memang rame. Jadi 24 jam tuh rame. Itu cuma Itulah Indonesia ya. Kecelakaan masih ada untungnya. Iya. Mit, Namanya orang Jawa. waktu jaga tol kayak gitu pernah nggak sih ketemu orang yang lu kenal? Pernah. Iya. Terus lu Pernah. diskonin tuh apa gimana? Jadi Mentang-mentang kenal orang dalam didiskonin anjing. tapi emang apa ya? Jatuhnya sih bukan kebiasaan sih. Tradisi sih jatuhnya ya. Jadi ya udah kayak namanya kenal, kayak gue lagi itu ketemu tetangga gue lewatnya, dia ngeliat gue ngeliat sih, gue pertama yang ngahin, loh Pak ini gitu kan, Pak A, Dimas, kamu kerja di sini? Iya gini cerita ya udah. Itu sambil nunggu
bayar cerita-cerita. Yang gua panjang juga sih sebenarnya. Gua Antri kira yang anjing belakang sampai tuh diklaksonin Iya. ntar. Woi, buruan woi. Anjing maju bangsat. Gua kira nginget-nginget zaman dulu kan, inget nggak Pak waktu Iya ya. Kamu dulu masih sekecil gini. cerita dari Biasa Hamid kecil sampai diumutin. gede. Kebayang itu yang belakang pada ngomel anjir. Enggak sih, Kayak cuman gitu ceritanya. itu doang. Oh, kerja di sini jadi iya. Oh, dia mau ngasih duit tuh, bilang udah jalan aja nggak apa-apa. Itu sistemnya kayak gimana sih, Mit? Kalau lu suruh jalan kayak gitu bukannya ntar di ini ya? Ntar Nah, turun kan itu ini lu? ya kan Lu yang karena bayar. gua ngasih jalan, iya jadi gua yang bayar gitu. Iya. Jadi gue yang gantiin. Jadi kan di situ kan ada sama aja kayak kasir kayak teller kan. Kalau misalnya nggak balance hitungannya masuk sama datanya kan. Jadi ya kita mau nggak mau nombok. Nah dari situ gue Nombok. ya enggak juga sih, akal-akalan aja. Pinter-pinterin aja Mit ya. Itu baru satu Mit. Kalau misalkan ada 100 yang kayak gitu lu tekor juga Mit. Ada, ya iya sih, tekor lah anjir. Lu bayangin dari dulu tuh pas masuk kan tahun 2015 ya, itu masih 7,5 seingat gua tuh, tol George Jakarta Outing Road. Itu Outing Road, Outer Road, 7.500. Lu kaliin 100 berapa ya? 750.000 anjir. Bisa segaji lu kali ya. Tapi yang parah ada sih senior gue cerita, katanya ada dulu mantan pegawai situ juga gitu, main jorok lah istilahnya ya, parah bre, ngantongin duit sampai 500.000 setiap hari, ketahuan, wah iya ya Udah gitu tindak korupsi itu. kan, soal ya Iya. gimana abisnya Udah tindak korupsi itu. iya Itu di dalam kotak tol itu lu sendirian kan ya? Itu ngapain aja, Mit? Iya. Kalau nggak ada orang? Kalau nggak ada orang ya ngegabut aja udah, dengerin radio. Kan Soalnya nggak boleh. Ada komputer kan depan lu ya? Enggak. Komputer pun cuman ya itu display iniannya aja, Monitornya aja. monitoring ininya aja ya. Yang ada komputer buat program dan sebagainya itu di ada namanya kepala shift. Tapi Jadi nge-game juga nggak bisa ya? nggak bisa. Boro-boro nge-game bawa HP kagak. Itu sampai pas lagi nungguin mobil lewat main apa? Dota gitu maksud lu. Dota. Dan waktu itu kan masih zamannya Dota kan ya. Begitu mobil masuk kan, mau bayar kan. Lalu Pak, saya lagi di visur, bentar. Kena stun nih. Nih gue mau nanya Mit, pengalaman lu nih ya, itu misalkan lagi padat nih, lu pernah nggak sih lagi ngelayanin gitu misalnya terus lu kebelet bokel atau kebelet kencing gitu? Iya benar. Gimana tuh? Kalau itu gue sih nggak pernah, ya maksudnya nggak pernah kebelet boker segala macem. Cuman kalau emang waktunya gue udah pengen istirahat gitu ya, di situ ada alarm. Jadi kita mencet alarm itu, ntar yang gantinya. yang bagian jaganya, jadi dia bagian jaganya udah gantian. Gue kira itu sebenarnya lu dudukin ini apa sambil jongkok sebenarnya. Jadi mau ngapain langsung di situ ya. Kursinya ini ya, kursinya bukan kursi bangku tapi toilet. Iya toilet. Diintipin mulu dong gua kalau kayak gitu, Mas. Lihat Mas. Intip dikit dong, gede juga Mas. Ada personelnya Mas. Iya Mbak. Iya lah. Angin dong. Bisa gitu, bisa. Tahu aja lu itu Mbak. Tahu Mbak kalau nenek-nenek piye? Disuruh lewat aja udah sana. skip. Depan maju. Ya kan bisa aja gitu kan ya, giliran yang transaksinya bapak-bapak atau ibu-ibu udah agak umur, udah cepetan tuh. Giliran cewek-cewek lah. Habis ini kalau bapak-bapak atau ibu-ibu yang udah tua-tua gitu Mas ya, habis bayar ambil kasih kembalian, tutup gua ininya jendelanya. Kurang aja. Sana. Lu pernah ketemu artis kan? Kalau gue pribadi gue nggak pernah, tapi senior gue ada. Ketemunya Syahrini.
Tapi nggak bisa ngapa-ngapain ya, nggak ada HP juga. Iya, baik. Selfie. Cuman yang lucu gitu, Syahrini ah, lugu sih orangnya. Tapi bukan dia nyetir kan? Dia Oh, dia lagi bawa mobil, tahu mobil sportnya dia yang apa? Gue kan karena gue diceritain doang ya. Jadi kata senior gue, waktu itu Syahrini lewat situ, dia bayar tolnya pakai receh, Oh. koin-koinan. Ya senior gue sih seneng-seneng aja ya, karena kan emang namanya pecahan ada setengahnya kan 7.500 dibayar pakai gope-gopean. Jadi Kembalian. Nggak perlu, kembalian, iya, ya benar. buat kembalian ya, jadi nggak perlu pusing. Saya kalau ada pengamen lewat bisa dikasih juga. Ditabrak Aduh. biasanya. Iya, nggak bisa. Pengamen itu nggak ada, Jo. Lu kata terminal. Anjingnya apa Jangan dia salah house? mas, Ih, jangan salah mas. Ini kalau misalnya lagi ada ini mobil bak, pokoknya belakang pengamen, waduh, buset. lewat. Iya. Mas, kalian mas ngamen. Iya, nyanyinya Oh, apa? bendera slang ya? Nyanyinya apa? Dia house. Ada aku. Dia lah, ada Iya. aku di sini. Lah. Ada aku. Yang ngamen kita dong. Ajis yang gitar itu. Ajis. Ngapain lu Jis? Nah, Mit, Iseng aja Mit gitu kan dia bilang. ini tapi Jasa Marga udahan ya? Udah nggak di situ lagi kan? Udah. Gue udah nggak di situ lagi. Itu udah masa lalu Cuma ya. setahun doang ya. Karena kan sistemnya udah pada ganti semua. Dulu kan masih ibaratnya masih manual, masih pakai orang. Kalau sekarang kan semua sistem kartu semua, Elektronik semua aja sekarang. elektronik semua. Jadi di pintu tol itu udah nggak ada yang jaga. Iya, jadi nggak cuma di Australia doang. Tadi gue pengen nanya Samit tentang cewek gitu di pas jaga tol, tapi dia sendirian, jadi skip aja lah gitu. Nah, kalau tapi emang nggak bisa juga. Dan sayangnya pun di sana yang cewek tuh shift pagi semua. Jadi jam 5 sampai jam 1. Tuh Mas, kalau lu mau kemana-mana Itu cewek jam 5 semua. sampai jam 1 ya? Iya, gue bangunnya jam 11 Jam Jo. 5 pagi. Iya, 5 pagi sampai jam 1. Ntar lu dapet cewek. Shift cewek, Gue iya. bangunnya jam 11. Itu cewek semua deh. Nah, Mit, ini lu udah nggak di Jasa Marga lagi, lu udah di tempat yang baru lah. Ini tempat yang baru sama Jasa Marga, lu lebih suka mana? Ini bentar, sorry. Jelasin dikit dah yang sekarang itu ngapain sih? Kalau yang sekarang itu gua jadi multi talent sih sebenarnya. multi talentan ya. Masih kerja kontrak. Cuman gua di situ jadi babu iya, jadi teknisi juga iya. Multitasking kalau multi-talent. Jadi supir juga iya. Ya begitulah, menjadi multitasking. Iya. Jabatan lu apa Jadi sebenarnya Mit di sana? Pas semua tanda tangan kontrak apa? Iya. Apa? Pas tanda tangan kontrak itu kerjaan job description-nya apa tuh? Nah, kan di job description-nya kan tenaga CS ya, customer service gitu ya. Iya, tapi bullet point-nya banyak ya. Tapi iya itu dia. Harus bisa nyetir, harus bisa komputer, ngetik Microsoft Excel, Word, PPT, harus bisa benerin printer, wifi, nyapu, ngepel, waduh anjing. Administrasi. Atau gue buset babu nih. Teknisi iya. Jadi sebenarnya kerjaan lu Administrasi apa? iya. Gue tadinya kan yang tadi gue pas kita WA-an Jo, itu gue harusnya udah bisa balik. Tapi gue disuruh ngeprint dulu. Ngeprint. Anjir, ngeprint aja disuruh. Iya. Ya habis gimana, yang PNS-nya libur kan minggu. Jadi lu yang harus. Jadi gue yang ini, kalaupun nggak gue kejar nanti gaji gue nggak turun, soalnya itu data keuangan. Makanya ya udah hayu dah kata gue. Nah di sini lu udah berapa lama Mit di tempat kerjaan ini? Di sini gue dari 2020, baru setahun, mau 2 tahun. Nah, gap dari gua, ini cerita alurnya mundur dulu ya. Gap gua dari
dari lepas dari Jasa Marga sampai ketemu di 2020 ini yang kerjaan gue sekarang ini kan ada berapa tahun tuh dari 2016 sampai 4 tahun lah ya. 4 tahunan, 4 tahun sekitar 4 tahun. Itu selama 4 tahun gue jadi pengacara. Iya, pengangguran banyak acara. Iya, pengangguran banyak acara, sana sini hayu aja. Tapi diselingin sama event-event aja sih, kayak misalnya event pagi lari. Enggak, itu belum, gue belum. Oh, belum. Jadi dulu ada event lari gitu, maraton. Digaji. Dibayar. Lebih ke jadi freelancer gitu lah, Mit. Ya, freelancer apa namanya? Enggak, tapi gue bukan jadi yang larinya. Jadi gue di sini diambil sama Pocari Sweat misalnya. Pocari Sweat. Jadi dia di situ buka stand. Tapi kita nggak ngejualin produknya. Kita emang udah kerja sama gitu. Jadi si Pocari ini sponsorshipnya gitu. Lari acara running ini. Jadi gue bagian kayak orang lari nih. Gue kasih minumnya gitu kan. Jadi volunteer gitu, Mit ya? Iya. Terus ada maling lari kan, gue tonjok. Gitu. Beda, lu bisa bedain lah, maling iya bisa. Soalnya yang kebanyakan yang ikutan lari tuh badannya tuh atletis. Terus bule, cakep-cakep kan. Yang laki juga ganteng-ganteng. Ya lah yang ini model begalan lari, gue tonjok. Untung lu bisa bedain, soalnya waktu di kelas dulu gue nggak bisa bedain pelajar sama maling pulpen. Anjing ya. Tiba-tiba lah, kok di tas Samit. Pantesan pulpen gue hilang, anjing. Iya. Tuh makanya gue tuh sebenarnya punya jurus, Jo. Kamuflase. Samit tuh kecepatan tangannya nggak bisa diragukan lagi, Jo. Ini orang kayak ibaratnya ya, kan kita kan duduk belakang ya, Jo ya. Iya, paling belakang. Gue ke depan nih. Set. Mau ke meja guru lah ibaratnya. Mau ke meja guru itu ngelewatin berapa meja tuh? 1, 2, 3 lah ya. Banyak, Mit, lebih. Banyak anjir. Enggak, maksudnya urutannya kan. Dari kita iya, belakang, depan ya. Kan 3 baris tuh. Ada kiri kanan kan. Ada 6 meja. Set tuh. Dapat pulpen sialan. Dapat pulpen, tipex, penghapus, dasi, topi. Kan? Semuanya di tas rumah, iya, printer, komputer, laptop, HP. Emang Samit berbakat Jo dari SMA. Iya. Bakat bisnisnya tuh udah udah. Iya, untung nggak gue jual ya. Untung nggak gue jualan ya di situ ya. Padahal itu kalau dijual itu bisa jadi duit lumayan buat lu jajan beli rokok, Mit. Iya benar. Enggak lah, gue kan nggak. Ibaratnya gue nggak setega itu. Jadi gue kalau misalnya gue sih menamakannya bukan maling pulpen dan sebagainya, Mas ya. Penitipan. Aduh, penitipan. Lah, kalau kurang, lu misalnya pulpen lu hilang atau lu nggak bawa pulpen, lu minjem ke gue juga. Oh iya, pernah gue. Dasi siapa ya lagu itu ya? Nyari dasi, ujung-ujungnya ke gue. Ada gue stok nih. Serak. Pilih yang mana? Nyawain tapi nggak dibayar. Iya. Kayak ini ya, orang-orang yang di film-film buka ini aneh jasnya. Ini tujuannya bagus. Main ini bagus sih, bener. Resident Evil. Iya, semuanya kan kalau ya. Iya. Tapi gue nggak setuju sama nama penitipan itu. Kenapa penitipan barangnya nggak balik? Tapi soalnya penitipan ya itu salah satunya lupa. Sama prinsip gue gitu, Mas. Barang yang sudah ada di tangan nggak boleh dibalikin. Oke. Pantesan gue pernah pinjam gitu kan Samit. Mit, gue pinjam pulpen, Mit. Tapi pinjamin sama Samit. Tapi pas gue pakai kayak gue kenal pulpen gitu kan. Ternyata pulpen gue. Itu life cycle-nya ada kelihatan life cycle-nya. Orang ini apa? Samit nyuri pulpen, jual ke Mbak Mila jual ke orang, dicuri lagi sama orang beli ya. Iya, benar juga nih. Muter-muter aja itu sampai pulpen lagi. Distribusinya keren juga ya. Tapi yang untung gua. Iya. Gak modal ya. Lu dapat gua gak ada modal. Iya. Modal nekat doang. Bener kan ya namanya Mbak Mila kan yang jual. Iya, Mbak Mila. Nah, saya ngutangin kan tetangga gua. Iya, tetangga. Diki itu mah. Bukan tetangga gua tapi dia nikah sama tetangga gua. Mit. Selanjutnya nih. Lu setelah bertahun-tahun
fokus di kerjaan, di karir, kesibukan, itu lu ada pernah keingetan atau kangen nggak sama zaman SMA, sama orang-orangannya? Kalau sama orang-orangannya mah Enggak. enggak kayaknya ya. Kalau sama orangnya baru. Soalnya orang-orangannya. Iya. Orang-orangan sawah ya. Oh iya, salah ya. Iya. Gua sih kangen sih, pasti kangen. Apalagi jatuhnya yang sering ke WB, soalnya gua kan sampai sekarang. Oh, lu nyinggung gua yang rumahnya dekat banget situ. Rumahnya pas di belakang tapi muternya jauh banget. Kan gua lewat ini Ya, yang kecil itu kan. kalau gue sih ya gitu, maksudnya kangen lah, yang namanya ada kangen sih nggak mungkin nggak ada ya. Apalagi kan orang bilang masa-masa indah tuh masa SMA. Sebenarnya bisa Indah dibilang SMA lu. kagak indah anjing. Gak indah. Ya kangen sih sebenarnya. Kangen ya ibaratnya mau kita ada masalah, mau happy ya selalu bareng gitu loh. Balik lagi. Yang gue suka sih itu. Yang gue suka. Kalau dibilang kangen, ini gue bicara kangen momen ya. Iya. Iya. Banyak anjing. Apalagi kan yang konyol-konyol kan ibaratnya. Apalagi gue di BTS kan dicapnya terbokep. Tai banget ya. Nah, Dimas ada pas banget sama fakta yang gue temuin nih, Jo. BTS ada Dimas punya nah. Coba Mas, kuak Mas. Gue buka nih. Iya. Mana kelas kita Akiso? Pas banget nemu nih. Summit itu ini lah mau udah gue buka jadi ada leket nih. Paling atas lagi tuh. Ya iyalah nama gua. Karena nama paling depan anjing. Nah, itu lu kenapa kok bisa julukannya terbokep sih? Gak tahu gue, padahal gue bingung aja. Padahal gue ya Dimas kayaknya Dimas kayaknya. Ada faktanya ini. Gue ada faktanya. Apaan Mas? Faktanya itu Summit lagi SMA itu di kelas kita terutama ya, terkenal banget si Biang Usil ya kan. Kalau bisa disebut troublemaker lah. Sama itu King of Bokep, emang dia yang selalu menyebar virus-virus pornografi di kelas kita. Ya apa aja ada ya dulu ya. Ada aja tiap hari. Mau yang kayak gimana, mau yang kayak gimana ada semuanya. Itu kalau disimpan di satu memori ada kali 2 giga itu. Lebih itu. Gue kira 2 tera gitu kan. Buset. Itu sampai laptopnya nge-lag mulu kan. isinya itu. Oh iya. Gue udah diinget aja. Dulu mau main PES pakai laptop gua kan. Bawa malah nggak jadi main PES gara-gara itu. Iya, nge-lag terus di apa namanya, infokusnya tuh kagak mau connect. Akhirnya ya udah. Akhirnya pakai laptopnya Dimas. Si Dimas apa Ajis ya? Ajis maksudnya. Punya Dimas ya? Enggak, gua jarang bawa laptop dulu sekolah. Iya. Tapi ini salah satu faktor kenapa nggak jadi main PES di laptop lu ya itu, Mit. Wallpapernya begitu, jadi bukannya fokus. Iya, bukannya main PES malah itu folder apa nih tuh? Buka dulu coba. Keberatan aja. Buka, ya paham lah kalian ya. Iya, itu berakhir. Prosesor sama PGA udah nangis aja tuh sama hard disk. Keberatan. Itu jadi cerita yang power yang kita duduk rame-rame di belakang, ya itu laptopnya Samir. Itu. Enggak, kalau itu punya Ajis. Oh, itu Ajis ya? Iya. Transfer berarti. Ya, tapi emang raja dari King of the King ya, kalau misalnya ya Summit. Itu Ajis juga dapat dari gue paksa. Kalau Ajis kagak gue paksa, ayo Jis nonton Jis. Ayo Jis, ya udah akhirnya di belakang. Ayo Jis. Iya, selain bokep emang dia tuh usil, paling usil. Pokoknya ada keusilan apa dia kisah kalau Diki ini biangnya. Iya. Soalnya gue inget banget yang sering gue usilin ya emang dia nih. Emang gue korbannya gitu, banyak gitu. Lagi apa namanya classmate
Itu kelas berapa? Kelas 11, masih kelas 11. Itu yang lagi pernah kita ceritain sebelumnya ya. Oh iya benar. itu, di podcast itu yang paling mantep tuh. Yang paling sialan sih emang. Iya. Waduh, untungnya dulu gue baik-baik sih, jadi nggak pernah. Percaya juga lu baik. Ada lu dalangnya juga. Dalangnya juga. Duduk kebarengan lagi. Iya, pokoknya sama itu gitulah pokoknya. Troublemaker dah. Dia ada aja ulahnya gitu yang bikin orang kesel, ketawa. Cuma ya dalam konteks bercanda sih sebenarnya ya. Cuma terkadang mungkin ya kalau bercanda sama teman-teman sekelas ada hilafnya gitu ya. Iya, bener. Hilafnya gue lagi waktu itu sumpah hilaf. Gue pernah hilaf nih. Jadi yang kata lagi waktu itu Dimas bilang, bukan. Maksudnya lagi kemarin kita omongin yang kata nusuk pakai pulpen. Ini nih, ya bener. Gue sempet salah orang anjing. Itu gara-gara hujan pagi-pagi, bangsat banget itu. Jadi kan lu tahu ya kalau misalnya gue tahu orangnya siapa. Kalau misalnya cewek kan pakainya rok ya. Ya. Dan kebetulan di situ paginya tuh kan hujan. Jadi ada nih cewek nih, anak kelas kita, ya gue nggak mau sebutin lah namanya. Tapi gue ada tahu. Ada pokoknya. Itu dia roknya mungkin basah ya karena hujan. Iya. Pakai celana olahraga. Nah, lu kirain cowok? Iya, gue kirain cowok. Jadi kan ya namanya lagi free class kan ya. Free class kan kita biasa mondar-mandir segala macem, ngapain kayak iseng. Nah, gue dengan keisengan gue pengen kayak misalnya gue lagi ke Dimasan gitu ya. Wah, Dimas lagi meleng nih. Sodok pakai pulpen kan. Siuk ya kan gitu ibaratnya. Nah, ini si cewek ini lagi nungking gitu di meja kan. Lagi ngobrol sama teman-temannya. Gue kagak tahu kalau itu dia cewek. Gue main siuk. Ya anjing, salah orang. Kalau nggak salah nih Mit, lu nyangka itu Diki kan? Iya. Asli, gue kira Diki. Kata gue lah. Terus itu gimana, Mit? Aduh, gue lupa. Pokoknya ya udah. Selekan biasa. Kagak sih, kagak. Gue aja udah langsung minta maaf kan. Sorry. Gue kira Diki anjing, demi Allah. Tuh kalau zaman itu udah ini bisa dimasukin pasal pelecehan seksual loh, Mit. Itu sama tuh kayak si Dinyok kemarin ngomongnya. Kalau udah ada bullying dia bisa nuntut. Iya, gila. Makanya. Tapi emang ke tong sampah. Tapi emang kocak sih itu. Gue tahu dan gue saksi mata kalau lo mau tahu. Itu gue ketawa ya, awalnya nahan-nahan, cuma pas ketika si cewek itu nengok, gue nggak bisa nahan ketawa lagi saat itu, bener-bener ngakak udah. Nah itu kenapa makanya Samit dulu terkenal dengan istilah si paling usil dan troublemaker, ya itu kelakuannya kayak gitu. Itu salah satunya loh, masih banyak yang ceritain. Menurut gue yang paling bikin troublemaker, yang paling bisa dicap troublemaker ya karena pas kita semua pada cabut, harusnya kita bisa masuk dengan baik-baik. Iya, bener, anjir. Harusnya bisa pulang lebih cepat. Nyambung ini cerita gue nih. Iya. Dor. Lagian Paul ngapain sih berdiri di belakang pintu? Heran gue. Ya kan gue jadi kena. Gak ada jam sopan santun kamu? Udah telat, ya kan? Digedor. Aduh, itu udah telat. Kacau sih itu. Ujungnya kita nggak belajar, kelas diceramahin. Iya, untung gue nggak dibanting sama Power. Iya, bahaya tuh, Mit. Kalau ilmunya dia keluar, ilmu bela diri dia keluar, bisa dibanting dari atap sekolah lu. Itu di Kiriswanto bantuin Power kali ya? Lupa saya bantu banting lagi. Emang iya? Kan si di Kiriswanto kan ininya muridnya Power. Taekwondo, pembina ini apa? Iya. Kan Power pembina taekwondo. Iya. Gue kira di luar sekolah juga. Gua ada nih fakta tentang Samit nih, masih. Apaan lagi, Mas? Samit tuh paling rajin. Sekolah tuh paling rajin. Iya, rajin telat kan? Rajin bolos. Udah rajin telat, rajin bolos. Iya, gue ingat dulu Samit gak masuk kan seharian, kita ke WB, tidur di WB anjir pakai baju. Iya tuh pernah. Lu tahu tiduran di mana? Di atas karung beras. Iya, itu masih ada. Gue di situ sebenarnya
ini Mas, magang. Iya, magang. Di Bude magang. Di WB. Jadi Bude sama Pak Ade tuh biar ngurusin inian Yang lain. warteg. Iya, ngurusin warteg, gua ngurusin warung. Iya, mainin rokok sambil nilap-nilap gitu. Kagak lah anjir. Aduh, itu tuh sampai tuh rajin banget pokoknya, rajin bolos Keren ya? udah masuknya. Keren kan lu? Lu balik tahu-tahu ada motor gua ya kan? Iya. Itu Surprise, ada summit nih. Iya. Bude udah Di kelas tuh dicari-cariin ya. Untung pas guru-guru pada ke WB nggak gue lagi cabut ya. Kapan guru WB? Sering Kayak juga. Bu siapa Ratri. yang di Bu Ratri yang beli di makanan Ajis ya. Iya. Iya, beli makan di Iya, WB. bener. Ya gara-gara Diki. Rekomendasi kita sih. Iya. Sampai emang setiap minggu tuh ada lah 2-3 kali dia nggak masuk, 2-3 hari dia nggak masuk. Tapi yang gua paling kangenin tuh sebenarnya pas kita free class sih. Kan suka rusuh tuh kita tuh. Iya, lupa rusuh emang. Entah main rugby. Ya kan? Udah reot. Ngerti kagak main rugby. Udah reot. Iya. Terus habis yang penting mah tabrak-tabrakannya udah. Pokoknya aktivitas kita dulu fisik lah. Itu lu inget gak main rugby pakai apaan? Kertas anjir. Kertas doang. Kertas dikumpulin kan. Main rugby lah. Sama yang paling gue inget satu, Mit, yang lu main Bulaga sama Jovan. Nah, itu yang Bulaga juga tuh. Itu namanya Bulaga ya, gue lupa namanya. Iya, Bulaga. Bulaga tuh konyol. Ceritain, Mit. Kenapa ya? Gue sama Jovan ada aja idenya ya. Anjing. Iya. Jadi kalian berdua tuh terutama Sam itu kreator sekaligus troublemaker sebenarnya. Mit, ada sisi positifnya, Mit, lu kreator juga. Dari dulu ya, Mit ya. Iya, harusnya kita mulai dari dulu ya, men. Ini kan apa cover Bulaga kan. Coba Jon tolong di mana? Di sebelah lu sini berarti ya. Tombolin videonya. Iya. Putih. Pakai insang. Mata merah. Randy. Mas, lu. Anjing, Itu teknisnya tuh gua nanti ya. paling kangen tuh sama itu tuh Bulaga. Itu zaman-zamannya free class sih soalnya. Iya, kita ada pelajaran. Kita itu menjelang akhir kelas 3 ya, menjelang ujian gitu banyak emang. Banyak free class-nya. Jadi kebanyakan ngegabut ngapain. Ya udah akhirnya kita terutama apalagi pas lagi kalau misalnya musim hujan kan. Nah, nggak ada guru. Hujan, guru nggak ada ya kan, guru pada rapat. Padahal bawah kita ruang guru kan. Iya, ruangan guru. Nonton film ya kan, nonton film, proyektor, terus gitar Dimas. Lu nonton film, gua tidur di pojok. Iya, tidur apa tuh? Tidur. Karena gue tipe penyendiri ketika orang-orang lagi nonton. Gue nggak ngerti di filmnya. bahasanya Inggris nggak ngerti. Ada subtitle. Oh iya. Pokoknya gitulah. Pokoknya semacam kelucuan apa? Rame-rame di kelas. Konyolan ya. Iya, salah satu yang apa inisiatornya tuh kebanyakan itu Sami. Tapi gimana ya? Gue juga bertingkah konyol pun kadang juga kagak bukan atas dasar kesadaran diri sendiri, Mas. Ngerti nggak? Maksudnya bukan kayak niat. Kadang ada aja tahu-tahu yang konyol. Jadi ya udahlah sekalian aja ibaratnya gitu. Namanya juga ada bagian dari kepribadian lu, Mit. Jadi itu emang dari diri gue emang udah tertanam jelas gitu kan. Tahu kan kalau orang-orang yang suka ngeprank di YouTube kan harus brainstorm dulu ya, harus nyari ide apaan gitu. Ide yang perlu. Kami mah udah langsung ngalir ya. Tapi ada bagusnya Jo, walaupun terkesannya troublemaker ya, bikin kekacauan, tapi kalau nggak kayak gitu kelas kita sepi, nggak ada cerita.
Udah gitu Iya. cowok dikit lagi. Jadi emang Nah itu, Iya, udah gitu cowok iya, cuma benar. segitu-gitunya ya kan. iya benar. Nggak, masalahnya kalau misalnya di yang kelas lain kan ibaratnya trouble maker-nya kan ya benar-benar yang trouble maker gitulah, ngerti kan? Ya yang sesungguhnya lah, the real troublemaker lah. Ya untungnya kita ya emang dasarnya konyol aja sih, Iya. bukan troublemaker, konyol kalau kata gua. Troublemaker-nya lebih ke ini, lebih ke Idiot. apa, kejadian-kejadian Bukan konyol. troublemaker, idiot. Bisa dibilang idiot sih. Bukan ke troublemaker yang hal-hal berbau kriminal ya, tapi ke hal-hal yang ya buat lucu-lucuan lah gitu. Makanya kan gue bilang udah ini mah gue dicapnya idiot udah. Gue juga gara-gara kita berdua Udah iya. capek iot anjir iot. Idiot. Iot. Kamu idiot ya? Kamu lihat ya, gue ada yang kelewat tadi loh. Lu punya sahabat nih yang dekat banget di sekolah. Siapa? Guru BK. Ya, itu Iya. pacar gua Bu Dwi. Iya. Pacar Samit, pacar kedua ya, Mit. Pacar gua Kalau iya. di sekolah Itu kayaknya lu disayang banget sama mereka, Mit. Selalu dicariin. Kayaknya mereka tuh nggak bisa gitu kalau nggak ada lu. Pasti kalau nggak ada, Samit mana? Masuk nggak? Waduh, perhatian banget dia sama lu. Emang sayang banget sama gua. Iya. Ya itu karena Mang Samit yang tadi udah kita ceritain di awal kan, yang rajin sekolahnya ya kan, terus banyak ada aja kelakuannya, ada aja kelakuannya. orang kesel gitu kan. Itu gua terkenal sama guru-guru tuh karena itu, Mas. Iya. Cuma ya gitu. Gua memilih jalan lain karena ibaratnya gini, Mas. Hmm. Orang-orang kan pada berlomba-lomba biar supaya ibaratnya dekat sama gurunya dengan pelajaran gitu kan ya. Iya. Ya sementara apa daya otak tak sampai kan, ya udah gue berkelakuan konyol aja supaya diinget terus sama guru. Iya, soalnya zaman sekolah ya gitu siklusnya, orang terkenal bisa jadi karena pintar atau karena badung. Masalahnya, ya gue mendingan milih jalan karena jalan ninja gue adalah jalan konyol. Udah. Iya, jalan konyolnya itu ya. Iya. Itu gimana tuh, Mit, kesan-kesan lu kangen nggak di momen-momen itu dipanggil BK? Dipanggil BK sih gue nggak, maksudnya untuk kasus masalah yang itu sih gue nggak ini ya, maksudnya kayaknya nggak terlalu serius banget ya, soalnya gue juga kalau dipanggil BK soal nggak masuk atau apa-apa nggak pernah sampai segitunya. Iya. Justru malah kayak Bu Dwi nih atau Bu Pur datang tiba-tiba kan datengin gue gini, kamu kenapa, langsung di situ, langsung di tempat itu loh. Nggak dibawa Iya. ke Nggak pernah dipanggil ke ruangan nih, nggak jarang. pernah dipanggil ke ruangan ya. Iya, intinya Karena kasus ya lu nggak ibaratnya- terlalu berat lah. Iya, ya bukan, ya karena jatuhnya sih bukan kasus yang kayak harus banget ditanganin serius gitu loh, ngerti nggak? Jadi Sering. kayak yes, walaupun sering, tapi gue kayak ya gue sih langsung jujur aja gitu, maksudnya kan kalau misalnya orang tua kan lebih senang dikasih jawaban jujur ya. Betul. Jadi kayak dia lebih bisa memahami gitu loh mau dan maksud kita gitu kan. Makanya gue ya udah jujur aja, ngapain gue harus berkelit kayak orang blow on gitu kan. Kalau berkelit malah yang ada di kasus. Iya benar. Dapat Iya, kalian jadi poin. bagus ya, emang kayak poin. gitu penanganannya. Poin kena SP ntar gue. Oh enggak. Iya. SP1. Iya, sama Nah, satu sih fakta Apa Samit yang tuh? Ada lagi. satu lagi nih. Oke, Ini satu lagi. agak bagus lah. Ini kalau teman-teman mau tahu, nama Aki Sok itu pencetusnya salah satunya Samit. Oh iya. Ya kan? Makasih loh udah diingetin loh. Kayaknya prestasi lu yang bagus itu doang, Mit. Dari kelas 10 ya? Enggak, kelas dari 11. kelas Oh, dari 11. kelas 11. Aki Sok itu Iya. tercipta kelas 11. Itu gue kalau bicarain soal apa ya, Asal-usul. perumusannya ya, asal usulnya ya, gara-garanya gue waktu itu lagi dengerin System of a Down. Tau kan lo band System of a Iya. Down? Tahu. Kan dia nyingkatin dirinya dia SOAD ya, SOAD. Aku mikir bisa dijadiin ke nama kelasnya ya, D-nya apa, tapi gue bingung ya. Alah udahlah SOAK aja lah, SOAC kan, Social One Amazing Class. Amazing Class awalnya. Iya, terus habis itu gue ngomong kan ke si kampret Dimas ini. Nah, dia yang nambahin akinya. Jadi All panjangannya of kisah apaan sih? Buat yang nggak tahu. All of kindness in
Social One The Awesome Class kan. Ya, itu. Itu sebenarnya gue nggak sengaja juga sih. Nggak sengaja. Ya, asal aja kita kata Asal aja gitu. Asal Apa yang Mit yang pas ya gitu kan. Iya. Yaudah ini aja deh Akisok. Akisok itu sebenarnya konotasinya agak negatif. Akisok gimana sih? Kalau mungkin kendaraan gitu kan udah nggak guna lah. Akisok ya. Iya kan. Cuma setelah kita pikir-pikir nih ear-catching gitu kalau dipakein nama kelas kita. Ya habis gimana yang menyentuh sini aja konyol. Iya. Dan awalnya di gue ceritain lagi di soal itu pas kita bikin grup BBM apa grup WhatsApp gitu. Nama soal itu ada. Pokoknya kita bikin grup kelas. Iya. Iya. Kayaknya BB deh. Iya, Soalnya WhatsApp belum terlalu ini. Iya. Iya, WhatsApp belum. Itulah. WhatsApp sama Telegram belum terlalu ini. Nah, Mit. Yuk. Kalau di Bali gimana, Mit? Di Bali. Ada gak cerita yang kita nggak tahu kira-kira? Ya, tapi kan gue duduknya malu ya. Iya, kita tidurnya ini ya. Sekamar ya. Mungkin Dimas nggak tahu. Jadi gini Mas. Gue lagi waktu itu pas lagi udah lagi chill time lah ya. Maksudnya udah lepas dari yang unge kesurupan segala macem. Itu udah tuh boys time lah ya. Ya mulai mix lah. Ya, rokok di kamar sampai ngebul. Kayak ganja. Main poker ya? Kita main sesuatu, tapi gue lupa. Ya kan? Iya. Kita main sesuatu. Taruhan. Iya, taruhan. Gue nggak tahu aja, gue nggak sekamar sama lu. Kebetulan depan kamar gua itu anak SMK, cewek. Gue inget, tapi Dimas nggak tahu. Bikin challenge minta nomornya. Samit kalah. Gua kalah. Aduh anjing, ya udahlah pede aja kan. Gue ketok langsung minta ada tuh. Cuman gue lupa jawabannya apaan. Gue lupa anjing. Bener-bener dah. Tapi ya emang namanya zaman masih ugal kan ya. Terus apalagi kan kayak gua, Yuda, Raka tuh semuanya tuh lagi berantem kan sama cewek masing-masing kan tuh. Gara-gara kagak percayaan tuh. Lah padahal ya lu tau sendiri namanya lagi jalan-jalan study tour, nggak setiap hari megang HP, apalagi gue lagi itu adanya tab kan. Udah gitu ngecasnya susah. Iya, apalagi gue ya lu bayangin aja zaman dulu bawanya tab kan gede ya, orang-orang pada bawa Android yang kecil-kecil. Kalau sekarang kan udah gede-gede kan ya. Iya, bawa BB, bawa Android. Gue masih BlackBerry dulu. Iya gitu, kayaknya zaman pada masih BB kan. Iya. Gue bawa Samsung Galaxy Tab gua, kata gue ya lah udah ribet, bodo amat dah gue udah bodo amat. Udah akhirnya ya udah itu konyol aja gitu gue. Ya gue lupa itu tadi, sempet lupa gue. Emang terus, ya permainan kalian tuh yang menantang sih, menantangnya. Menantang maut anjing. Menantang. Terus sama udah itu sama gua berbagi kepedihan bersama Jovan ya. Jovan yang dengan nahan bokernya dari Bromo. Anjir itu. Gue menemani dia. Itu gue ikut. Kita bareng itu. Gue gak kuat. Sumpah gue sempet lupa sampai yang podcast terakhir tuh, Mit. Iya. Asli itu yang gue paling sama kalian itu. Satu mobil lupa itu. Itu gue paling inget banget, Jo. Sumpah dah, lu sampai kebelet yang namanya lu nahan boker sampai udah keringet dingin. 2 jam sampai ada. Sampai sempat ketiduran lu di jeep itu buat. Ya kan dari Bromo ke tempat shelter kita itu. 2 jam jauh, iya, 1-2 jam ya? Iya. Jauh pokoknya jauh. Kata gue juga sampai sempat ketiduran kan kata gue. Itu kita berapa orang sih? Gue ingetnya ada Diki, Dimas. Ada Dimas nggak sih? Ada. Ada ya. Di belakang kita tuh duduk di belakang. Iya, duduk di belakang kan. Ada depan. Nah, yang selebihnya kayaknya emang orang lain, Jo.
Maksudnya orang tujuannya Gue emang tujuannya tuh ke situ. ada udah gitu guru tempat nungguin kita. ya, nungguin kan, Iya. nungguin dulu, Ah. penuhin. Iya, nungguin dulu lama Iya. banget kan nungguin Iya, dulu. menuhin mobilnya dulu. sama Iya. ini Bu Puji, guru biologi. Oh iya, ada. Pokoknya ada guru, seinget gua nggak tahu gurunya siapa, tapi Kalau ada. nggak salah Bu Puji. Dia juga sampai kayak aduh kasihan banget Jovan sampai nahan. Iya. Ah serius, gue jadi Serius? gini ya, gue Iya, kayak anaknya. Iya, sama anaknya yang rese Iya, itu. anaknya. gue sedikit Kayak ini gitu. apa, kayak ngeblur, Hmm. kayak nggak begitu ingat Lupa gue, ya, nggak iya. begitu ingat. Iya. Ya lu konsentrasi nahan boker saat itu mana yang bakal Iya. Mana inget lo? Iya. Fokus lu anjing Habis pengen boker. gimana, Mas? Lu bayangin ya, pertama nih kita udah pengen dari yang kata di lautan pasir nih. Kan udah enak ya. Terus habis itu mau naik nih ke Bromonya. Nggak jadi. Ya nggak jadi karena Jovan daripada dia boker di kawah. Spirit ya. Iya. Ayo udah aja, ayo. Balik aja ke ini. Gue sampai ibaratnya pusing, Mas. Nyariin toilet umum ternyata nggak ada anjir. Susah. Iya, parah ya. Hmm. Gila, warlocknya pelit banget. Ini warga lokalnya pelit banget kata gue, sialan. Tapi ya kalau nggak gitu nggak turun kita. Iya. Gue iya, berarti gue minta maaf nih ya. Nggak mau, gue nggak mau. Pokoknya harus tainya harus balik lagi dulu. Jadi nggak pada naik Maaf baru Bromo. sekarang. Mungkin kita bakal lupa. Canda. Tapi serius gue nggak begitu ingat itu. Iya. Ya kan gue bilang tadi lu Iya. fokus sama Iya, nahan mungkin gue terlalu Iya, perut lu. nahan. Gila asli sampai yang namanya ketiduran aja. Hmm. Baru udah nyampe. Bener juga itu. Udah plong. Nggak, cuma gue cuman mau ini aja, gue cuman mau minta maaf sama Diki ya, Dik. Kan kita di Diki mana? bis itu Diki Rahmat. Oh, Kan kita dari Jakarta sampai Bali itu kan kita kan sebis ya, sebis bangku lah ibaratnya satu row bangku. Pas malamnya sorry ya lo jadi tidur di bawah, gue di atas. Emang maruk lu ya. gue Udah konyol, troublemaker Ganti-gantian sih, Mas. ya. Jadi gantian sih, Mas. nggak ingat gue Jadi duduk sama gantian. siapa. Gue kirain gue sama Samit. Lo sama Desandra? Desandra apa Feby? Kayaknya sama Feby dah gue. Enggak, Oh, juga. sama Desandra dulu. Lu sama Desandra, Kirain Yuda gua sama sama- Feby. kirain gua sama Enggak, lu. gua sama Diki. Lu sama Desandra, Yuda sama Feby. Gua sama Ajis selalu. Iya. Gitu. Terus Lu tadinya tuh pas kita baru-baru jalan gitu ya. Kan bangku paling belakang atasnya ada ini nih, ada kayak Iya. tadinya tuh kan gua mau tiduran di situ. Tanya buat supir pengganti. Sialan ya? tidurnya Jadi gua tidur di situ. ganti. Iya. Supir cadangan. Iya. Bang, gitu. Gitu dong. Dik, maaf ya Dik ya. Jadi tidur di bawah nih. Aduh, kepala Iya, sekolah pokoknya- tidurnya di bawah. Kayaknya bukan dia doang yang tidur di bawah, banyak Mit. Sampai Pak Toto Iya. wali kelas kita gelar di bawah, gelar 3. Yuka juga tidur di bawah itu dia. Iya. Ya habis Emang. gimana? Pak Kagak Toto nyaman wali kelas banget. kita. Dulu Iya, masih kita Pak pas Toto kelas wali 11. kelas kita. Iya, Kelas masih 11. kelas Pak Toto. Kelas 12 power ya. Kelas Iya, 12 kelas power. 12 power. Tapi emang momen itu nggak terlupakan juga sih sama gue, Iya sama sih. Jovan juga mungkin. Sama gue Iya. juga. Soalnya itu Semua anak sok yang ngalamin pasti nggak akan lupa sih. karena itu apa sih yang kayak kita pergi jauh rame-rame, kayaknya itu. Betul. Sama satu lagi. Oh iya, ada lagi. Di Kuta. Bukan terus. Di Kuta. Kan kita lagi pada main-main gitu ya, Maksudnya ayo kita foto sama bule. Kan yang paling jago kan memang lu ya, Jo ya. Terus si Diki Riswanto ini pengen nyoba nih. Ada yang bule Itali kalau nggak salah. Dia iseng-iseng. Oh, Ingat nggak lo? ingat gue tuh Ya kan? ada fotonya ya. Ada fotonya. Dia Gue nggak ingat dapet, masih dia ada nggak fotonya. Gue nggak tahu lu nyimpen apa Ada, enggak. Pokoknya ada. ada dia minta foto sama dia yang ngomong, jadi minta ajarin sama lu dulu. Itu gue kocak ngakak. Tapi dia nggak dapet, Mit. Dia nggak dapet. Terus gue Dia nggak disuruh dapet sama ya? guru Lu gua. ya? Iya. Iya. Ntar gue taruh fotonya di sini ya. Itu gue inget fotonya di kiri Swanto masih di belakang gue. Iya anjing, kata gue kasihan banget anjing. Udah minta ajarin. Nggak berhasil gitu ya. Iya, gue inget. Itu kayaknya gua nggak bareng di situ. Itu lu kayaknya. lagi sama Ajis Rilo deh kalau nggak salah.
Haji Oh Sri iya, dia Edo cerita ya. lagi di balik Dia itu. nyari orang Sama Jepang, Yuda, Sama soal Maraka. foto juga. dia nyari orang Jepang, gue ingat. Dia bukan Iya. pada Kayaknya nggak suka kayak- bule. Emang ya. Kalau Iya. nggak salah kalau Iya, gue foto sama orang Jepang. Iya, tapi itu di Tanah Lot bukan sih? bukan. Kayaknya di kita Kuta, nemu di Kuta. Kute di itu Kuta ya. Iya. Kuta Tapi juga. kita di Tanah Lot juga nemu kan Jo Di orang Tanah Jepang. Lot. Nah itu gue Nemu, ingat. nemu. Gue ada yang foto Seingat gua nemu. bule semua, mit nggak ada orang Jepangnya tapi Iya. Tanah Lu Lot. juga, Mit? Ada Foto deh. juga. di Tanah Lot yang kita foto sama bapak-bapak Au mana tatoan semua. Yang masih Iya. di depan ya. Yang Kita bawah. belum sampai ke enggak yang orang- masih orang-orang pada masih di dekat air. Nah, kita jalan duluan. kita udah kesini kan? Kita Iya. mau ngerokok. Udah mau ngerokok sama bikin tato. Iya, bikin tato. Nah, itu Siapa yang beli gantungan kunci ini? Falcon. Iya. Ada Siapa kayak. ya? Ada Bukan anak kayaknya kita sih, yang kayaknya beli. bukan anak kelas kita. Iya. Oh, gua inget banget itu ada yang bikin tato juga anak SMK, geli banget gua yang ditato di sini nih. iya benar. Cewek. Gue ingat. Geli banget gua, yang lain pada ngeliatin kata gua malah justru geli kalau yang kayak gitu-gitu. Gue juga dulu masang tato sini nih. Gambar apa dulu ya? Gambar naga, lupa Itu gue. semuanya naruh apa gitu? Akisoak apa WB tulisannya? WB Fam. Iya, WB. Iya, ada. Pokoknya Gua pokoknya Hampir di sini. Gue di Kalau gua di sini sini, kalau nggak salah. gue di Iya, sini. kalau gua di sini. Gua di sini. WB. Iya WB. Gua di sini WB. Pokoknya yang di kayaknya sini hampir DJ. deh anak laki semua kelas kita pada bikin tato. Sampai guru-guru Iya. juga. Apa? Iya, Guru-guru Guru juga. Pak Toto juga. juga bikin. Iya, Pak Toto. Pak Toto bikin. Tato temporer Kayaknya- 2 minggu hilang. Kayaknya pas di Kute sebelum kita foto sama bule kan ada Pak Agus tuh kalau nggak salah, Pak Agus sama Pak siapa gitu. Kayaknya kita ngerokok bareng dari situ aja. Pak Guntur bukan? Itu. Enggak, Pak Gua- Guntur gua mau ingatnya dibantai sama Pak Gus. ngerokok bareng guru di ini, Mit, di waktu masih OTW. Oh, yang di apa ya, di Malang apa kalau nggak salah ya? Yang kita foto di jalanan, ingat kali? Solo. Ya, ingat gua. Solo ya? Emang Di Solo rumah ya? makan. Bukan. Iya, bukan yang kita Bukan berarti rumah rumah makan itu yang lu foto tengah jalan. Yang kita rame-rame di tengah jalan. Iya, Kayak tapi bukan baris gitu. Solo tapi deh, seingat gua. bukan rumah makan deh jatuhnya. Soalnya dia Bukan ya? kayak pemberhentian bis doang, Iya. Mas. Tempat Oh, kayak ngencing. Itu yang kata ada ininya, apa namanya? Ada colokan berjejer anjir. Iya. Makan seingat gua deh itu. Enggak, itu Enggak, tempat bukan makan. tempat makan. Soalnya kalau tempat makan, gue ingat kita masih ngumpet-ngumpet itu posisinya malam kalau yang tempat makan. Ingat Oh, iya. gua. Juga, Mit. Yang kita Enggak, pagi Yang itu. Itu Oh, pagi, Jo. Iya, Pagi yang subuh. pagi. Gue inget banget gue turun-turun boker sampai 2 jam sama Yang mandi. kita Pokoknya beli sampai nunggu. pijitan pala. Nah, iya itu. Ya, Sampai nunggu terang baru kita foto tuh, kan agak Iya, terangan benar, kan. benar. Iya. Iya di Solo itu, di Solo, Nah, di itu Solo. kita Beli ngerokok tuh, bareng ini. guru tuh. Kita Iya, ngerokok bareng guru. gue beli tuh ini pijitannya enak. Yang geli banget itu anjir. Ke sana Iya, lagi tadi. yuk, beli gituan. Kata lagi, anjir beli gitu. Beli gituan doang. Murah itu goceng doang kalau nggak salah. Gak inget gue harganya. Gue ingetnya satu bis pada beli. Iya, Gue kagak. Nyampe Gua Jakarta minjem. rusak. rusak pada penyok-penyok semua, ketindihan anjir. Aduh. Banyak Gua sih makanya. pas di Bali salah sih gua. Duit dihabisin di Bali, pas di Jogja kagak dapet. Iya, gue juga kayak gitu kayaknya. Gue minta transfer lagi sama bapak gue. Gua nggak punya ATM. Kalau misalnya gua minta transfer, bapak gua suruh datang ke Jogja. Gitu ya. Langsung kita tembak ke pertanyaan terakhir itu Aduh. cerita mistis yang orang-orang Cerita pada mistis. nungguin. Iya. Cerita mistis ya. Gimana nih? Kalau gua sih gimana ya? Kali Maksudnya juga nggak sama jagain tol ada supirnya. ada. Iya, ada. serius, Ada serius. Gua tapi ini aja dulu deh. Gua ada dua. Pertama nih, ini yang paling ibaratnya pertama kalinya gua ngeliat. Maksudnya dalam di umur gua yang udah ngerti ya, maksudnya udah ngerti gitu. Iya. Itu gua waktu itu lagi maghrib. Gua kan mau ambil air wudhu. Jadi keran kamar mandi gue itu Subhanallah. dia kayak keramik gitu loh.
bukan keramik sih, besi. Waduh, Bandung Bondowoso. Besi kan mantul gitu ya, kayak stainless gitu, ngerti kan lo? Iya. Kayak ada Bayang. Ada refleksinya kan. Iya. Nah, jadi dari kamar mandi gue itu, selurusan kamar mandi gue itu kayak lorong dapur gitu loh. Lorong dapur, terus plong keluar pintu samping gitu kan. Iya. Nah, itu di lorong itu ada jemuran handuk doang kan. Pas gue lagi mau wudhu, gue lihat kok ada putih. Gue tengok, nggak ada. Tapi lu Gue lihat lihatnya lagi, ada dari kerannya. Dari kerannya. Dia bener kalau ya gue karena pas lagi waktu itu positive thinking aja sih ya. Jadi nggak mikir yang macam-macam gitu loh. Jadi padahal kebentuk jelas Jo. Maksudnya yang hitamnya dia, rambutnya kan, terus sama ininya apa putihnya gitu kan, wujudannya. Nah pas gue tengok kan nggak ada, gue ngelihin lagi. Kok ada? Gue nengok, ada bodoh, handuk. Udah, gue akhirnya wudhu, sholat, kelar. Pas gue cek lagi, nggak ada, hilang gitu loh. Nah terus, nah yang di tol gue pernah. Jadi ada pintu tol namanya Meruya Selatan 2. Bukan. Apa ya? Joglo. Nama pintu tolnya Joglo 13. Itu kan ya, jadi gue di tolnya itu masih baru ya, hitungannya baru 2 tahunan. Sementara pinggir-pinggirannya itu beberapa masih ada yang lahan kosong, kayak habis pembukaan lahan gitu loh. Jadi kayak tanah lapang kosong, gue nggak tahu berapa hektar luasnya, yang jelas luas banget. Itu pas gue lagi shift malam sendirian, itu dari jauh tuh kan ada mobil nih datang, kata gue oke. Nah, gue udah nggak gabut lagi kan, maksudnya nggak ngantuk gitu loh. Layanin tak udah kelar, udah bengong lagi dikit, baru bengong dikit padahal baru begini doang sambil dengerin radio, tau-tau terbang gitu kan, dari jauh tapi jauh. Kata gue, apaan tuh? Gue nggak ngeh ya, pokoknya dia kayak bilang permisi nih. Hah? Nggak bilang permisi gitu? Kagak, dia bilang punten, ya. Jadi kayak apa ya? Kotor banget dah, kotor dia sih, kayak misalnya lu habis main bola, tapi kayaknya putih, tapi bukan. Kalau gue lihat sih ya, iya, kalau gue lihat sih pocong ya maksudnya. Jadi dia terbang melintas gitu dong, tapi nggak di depan gue persis. Jadi kan lu tahu kan kalau misalnya mau masuk pintu tol kan kadang ada jarak jauhnya kan dari gerbangnya tuh kan. Yeah. Nah iya, jadi dia lurus banget gitu, dari jauh langsung kata gue, apaan tuh? Kaget kan gue ya. Anjing. Merinding tuh gue langsung bangunin senior gue, minta gantian. Bang, jangan, gue ngantuk. Ada di namanya Longbut. Kalau lu masih ingat ya Jo ya, di setiap pintu tol kan pasti ini gardunya nih, gardu tol kita mau bayar. Belakangnya gardunya itu kan ada kayak gardu lagi kan, kayak ada booth lagi kan. Nah itu tempat buat istirahat, buat makan, buat apa, buat tidur lah di situ. Longbut namanya. Ini deket ya, cuman berapa langkah? Ke Longbutnya, iya, gue kayak cuman yang ngebalik badan gini juga udah. Itu udah kirain jauh. Enggak. Anjir, itu lumayan juga serem juga tuh. Tapi ya kalau misalnya yang ekstrim banget sih gue alhamdulillah nggak pernah ya, maksudnya untuk yang namanya tahu-tahu ditongolin depan muka lah atau dekat gitu, nggak pernah sih. Ya paling poltergeist aja sih maksudnya. Poltergeist doang, kayak pintu, lebih sering sih di kantor gue yang sekarang. Nah kantor gue yang sekarang itu kan jatuhnya wisma gitu ya, jadi wisma sekaligus kantor. Jadi gue kalau malam itu kan kalau
kalau seminggu sekali tuh gue kebagian jatah piket. Jatah piket gue itu maksudnya kayak gue jaga di kantor gitu. Misal kalau ada tamu butuh apa, butuh diantarin kemana atau gimana, pelayanan lah intinya kan, pelayanan untuk si tamu pejabat ini, jadi gue yang layanin. Nah, gue lagi waktu itu tidur di lantai 3. Gue pakai kamar Wisma di lantai 3 sendirian. Kayak gitu. Gue selesai boker gitu kan. Keran semua udah mati. Padahal lampu kamar mandi kan gak pernah gue matiin ya. Maksudnya kalau untuk malam-malam kan ya sekut juga kan gue ya. Maksudnya kalau walaupun ibaratnya berani, tapi kan tetap aja merinding mah ada gitu kan. Jadi tahu-tahu udah ngocor sendiri aja. Itu biasanya di kantor kalau malam gitu berapa orang Met yang tergantung. Kalau misalnya CS-nya. Kalau di jadwal sih biasanya cuma 1 orang, 1 CS, terus satunya lagi di FO, front office, satunya lagi satpam. Nah kebetulan kan emang kantor gue kan terlalu rada bebas ya, jadi ada pegawai di situ yang ibaratnya yang nginep di situ lah. Iya, jadi ada orang juga ya. Ada orang juga, kadang gue sama temen gue tidur kalau misalnya gue lagi piket gitu kan. Tapi itu hari biasa doang, kalau Sabtu Minggu baru sepi banget. Nggak ada orang sama sekali gitu loh. Maksudnya ya cuman bertiga itu doang tadi, 3 pion itu doang. Makanya ya rada-rada serem juga sih. Apalagi kalau ada tamu yang ibaratnya konyol, malam-malam minta cuciin piring. Sementara tempat cuci piring gue itu ada di belakang Wisma itu, terus kagak ada lampunya, kan konyol ya. Harus lewatin lorong dulu. Iya, harus lewatin lorong dulu. Yang merinding mah ada ya. Apalagi ruangan gede gitu ya, tempat gede gitu. Iya. Apalagi ibaratnya kayak gimana sih yang namanya rumah gede banget gitu kan, tapi di iniin yang jangan di tempatin cuma ini ya. Jangan tempat lain, kadang di rumah sendiri pun tengah malam kalau kita iseng gitu ya, keluar ambil minum, kadang ada ngerasa merinding juga kan. Ya kebayang lah kayak gimana suasananya. Ya paling suasananya kayak di kota santri mas. Suasana di kota santri. Nyanyi sih Andi. Ya paling itu doang sih gua. Oke teman-teman, itu tadi cerita dari Samit ya, yang udah kita ubek-ubek. Sampai ada fakta-fakta tentang Samit yang berhasil diobservasi, ternyata semuanya benar gitu ya. Mantap. Terbukti. Observasi lu berhasil mas. Oke mas. Boleh juga. Itu gue sumbernya asli, cuma ingetan gue aja. Dan apa namanya? Mungkin di next episode kita akan lanjut bincang-bincang lagi sama teman-teman kita yang lain ya. Dan iya ya yang ini nih. Jadi yang ini juga nih kan. Makasih buat teman-teman yang udah apa namanya? Stay tune terus nontonin kita. Walaupun basa-basi agak nggak penting ini ya. Semoga seru, bisa menghibur teman-teman. Amin. Ya, dan gue juga bilang terima kasih banget sama Samit yang udah mengeluangkan waktunya. Jovan juga. Sama-sama Terima kasih buat lu mas. Udah ngambil posisinya Samit. Makasih mas ya. Semoga diperpanjang ya. Ya pokoknya itu aja. Mohon maaf nih kalau kita ada salah-salah kata ya. Dan masih banyak kekurangan ya, pokoknya intinya stay tune terus di podcast Aki Soak untuk episode-episode selanjutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you. Sayonara.